Hai, selamat malam bersama dengan saya Syifa. Saya Restu. Selamat datang di podcast Teen Talks. Kali ini, detik ini dan di podcast kali ini kita akan membahas 3 topik. Yang pertama ada fenomena overthinking, yang kedua ada oversharing dan etika bersosmed, dan yang terakhir ada public speaking. Nah, di sini kita bakal kedatangan dua pembicara nih. Boleh kenalin dulu Kak Faiza dan Kak Chantria. Oke, mungkin mulai dari aku dulu aja ya. Halo semuanya, kenalin nama aku Faiza Aurelia Azhara, aku dari Kediri. Oke. Halo Kak Faiza. Halo Kak. Ayo Kak Chantria boleh diperkenalkan dirinya. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan saya Chantria Sembulun dari Sumatera Utara. Oke, baik. Halo Kak Chandria. Halo. Oke, karena kita sudah berkenalan, kita boleh masuk kali ya ke topik yang pertama tentang overthinking kali ya. Boleh nih Kak, baik dan buruknya overthinking itu apa sih? Bisa di Kak Faiza dulu atau Kak Chantria dulu? Oke, jadi namanya overthinking itu nggak selamanya, menurut aku pribadi ya, itu nggak selamanya buruk. Ada baiknya juga. Nah, kalau menurut aku, baiknya dari overthinking adalah kita jadi bisa mengantisipasi akan hal-hal buruk yang bisa terjadi di kemudian hari. Jadi lebih kayak, kalau bahasa Jawanya itu ngewanti-wanti. Jadi biar kita bisa lebih waspada sehingga bisa mempersiapkan kemungkinan terburuk, bisa mempersiapkan mental, mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Kalau buruknya pasti bukan rahasia umum ya, yang pasti semuanya udah tahu. Mungkin karena overthinking jadi umum, atau mungkin ya banyak deh bisa nyerang mental, bahkan fisik juga. Itu kalau menurut aku. Kalau Kak Chantria gimana? Kalau overthinking emang kan kita sering tuh dengar yang namanya overthinking. Terutama tuh buat anak remaja yang sering mengalami yang namanya overthinking. Terus misalnya tentang overthinking tentang masa depan, kayak kita mikir tuh kayak kalau misalnya aku ngelakuin ini apa bakal terjadi apa sih sebenarnya gitu. Jadi padahal sebenarnya masalah dan masa depan kita itu bukan berada di bawah kontrol kita, tapi ya karena kita harus overthinking jadi merasa lebih merasa buruk dengan realita kita saat ini, karena otak kita kan kayak gini, coba aja gue kayak gini pasti gue bakal jadi kayak gini gitu, dan otak kita akan menciptakan berbagai macam skenario yang mungkin gagal kita raih di realita yang akhirnya buat kita jadi overthinking. Jadi pada umumnya overthinking itu merupakan lebih banyak kayak memikirkan hal-hal tidak penting, seperti halnya lebih banyak memikirkan masalah daripada solusi dan masalah yang sering dihadapi. Tapi baik buruknya dari overthinking, yang pertama yaitu dari segi baiknya, overthinking itu menaikkan kemampuan seseorang dalam menemukan makna dari segala kejadiannya. Jadi kalau dampak negatif atau buruk dari adanya overthinking itu kayak penyakit mental seperti gangguan kecemasan, depresi, ataupun serangan panik yang semakin tinggi. Itu kan. Gitu ya Jadi Kak? mungkin untuk overthinking sendiri ini ada baiknya, ada buruknya, dan dimana overthinking ini ada perlu juga, ada enggak juga ya mungkin. Ya, betul sekali Kak. Kalau dari Kak Chantria dan Kak Faiza sendiri itu sering nggak sih overthinking kayak gitu pengalaman? Ya, sering. Apalagi umur-umur yang ya lagi masa-masa mikirin banyak hal, mulai dari masa depan, nanti mau gimana, terus nanti jodohnya gimana, dan yang lain sebagainya. Itu kalau menurut aku. Kalau menurut Chan gimana nih, Chan? Aku juga dengan Kak Faiza sering ngalamin yang namanya overthinking, apalagi kalau sekarang aku kan udah kelas 12, jadi overthinking mau pengen dapetin mana, baik itu kedinasan. Oh iya Kak, ada tips OPT sewajarnya gitu nggak sih Kak? Kayak biar nggak over banget gitu. Mungkin dari Kak Faiza dulu. Kalau menurut aku, tips buat overthinking sewajarnya. Kalau menurut aku, jujur, aku pribadi nggak ada tips ya. Soalnya namanya aja
overthinking, pasti over, dilebih-lebihkan. Jadi kalau mau sewajarnya itu mungkin apa ya, kalau menurut aku pribadi belum ada sih ya caranya, soalnya aku pribadi juga kalau memikirkan sesuatu yang berlebihan ya pastinya itu sampai ke akar-akarnya bakal dipikir juga. Jadi untuk sekarang kalau aku belum ada sih solusi atau tips gitu buat sewajarnya. Kalau menurut Kak Chen gimana? Jadi aku tuh kalau ngalamin yang namanya overthinking tentu ada yang namanya solusi. Jadi emang sih overthinking hal wajar bagi setiap remaja gitu. Jadi kita harus mengatur overthinking kita supaya jangan melebihi batas. Kita harus sadari bagaimana diri kita menanggapi pikiran. Cara seseorang menanggapi pikiran terkadang dapat membuatnya berada dalam siklus perenungan atau pemikiran yang panjang. Jadi tips aku buat ngatasin overthinking itu yang pertama, jangan banding-bandingkan usaha kamu sama hasil kamu dengan orang lain, terus cari pengalih perhatian dan ambil nafas dalam-dalam. Oke. Mungkin untuk tips overthinking tersendiri, kalau ditanya untuk tips itu Kak Syifa mungkin hampir gak ada ya, karena overthinking ini datang dengan sendirinya. Mungkin Iya. lebih ada Kayak ya lebih solusi natural ketika gitu ada ya. overthinking. Datang sendirinya gitu. Karena sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya kali ya, ke oversharing etika bersosmed. Yang pertama, apa sih contoh fenomena oversharing itu dari Kak Faiza dulu kali ya? Boleh Kak Faiza? Oke, makasih ya. Jadi kalau menurut aku pribadi, fenomena oversharing itu seperti kita bahas dari segi bahasanya dulu ya. Over itu artinya berlebihan, sharing itu menyebarkan. Jadi intinya oversharing sendiri itu adalah suatu fenomena sosial di mana seorang individu menyebarkan sesuatu terlalu berlebihan. Contohnya mungkin beberapa dari kalian itu ada yang mengalami fase asmara kacau ya mungkin. Nah, ada beberapa orang yang lebih memilih untuk memendam, tapi ada juga nih yang itu menyebarluaskan atau mungkin ya sekedar curhat biar pikirannya lega gitu. Tapi, nah ada tapinya nih, waktu menyebarkan ya perasaannya itu, seseorang itu cenderung melebih-lebihkan kata-katanya atau mungkin sifat-sifatnya. Misalnya si cowok atau si cewek ini gini sampai ada putus. Padahal aslinya itu masalah yang cerita segitu. Jadi itu mungkin sih menurut aku fenomena oversharing. Kayak update status gitu ya Kak? Kayak update SW gitu-gitu. Nah iya betul banget. Kalau dari Kak Chandria kayak gimana tuh? Jadi sebelumnya oversharing itu kan terlalu banyak yang namanya berbagi kehidupan pribadi kayak ke media sosial gitu. Jadi contoh fenomena oversharing yang sering aku temui, misalnya dari teman aku itu menggunakan media sosialnya sebagai wadah melampiaskan emosi kayak memposting foto atau video hal yang seharusnya diprivasiin gitu. Jadi kalau misalnya kita posting hal yang berbau privasi itu bakal merugikan kita gitu. Kalau dari kedua jawaban itu mungkin berbeda ya, tapi untuk oversharing sendiri ini mungkin setiap orang kalau mau cerita atau curhat itu mungkin asik gitu ya, akan tetapi sesuatu yang berlebihan itu kan tidak baik gitu kan sih Pak? Iya benar. Jadi harus banget nih dipilih-pilih kalau mau cerita ke siapa gitu. Nah menurut kalian baik dan buruknya tuh apa sih dari oversharing itu? Boleh diperjelas lagi mungkin dari Kak Faiza atau Kak Chandria? Kalau menurut aku oversharing itu baik atau buruk ya? Kalau menurut aku itu adalah hal yang buruk sih. Oh enggak, sebetulnya ini tuh tergantung mau kita sharingnya ke siapa. Kalau misal kita sharing ke orang yang benar-benar kita percaya, itu nanti ya baik. Kenapa? Karena kita bisa meluapkan isi pikiran kita dan akhirnya itu nanti kita jadi sedikit plong. Jadi yang stres itu jadi sedikit ternetralisasi.
Namun juga ada buruknya kalau kita cerita ke orang yang kurang bisa dipercaya, nanti meluber kemana-mana Iya. gitu, terus jadi tambah kepikiran, kok dia bisa tahu ya ceritanya aku di mana. Itu sih baik buruknya menurut Oh, aku. iya. Kalau menurut Kak Kalau Chandria menurut Kak apa? Chandra itu gimana? Kalau menurut aku dampak dari oversharing itu ada yang namanya dampak positif, ada juga yang namanya dampak negatif apabila kita oversharing. Yang pertama itu dampak negatif ya. Kalau kita melakukan oversharing itu memiliki dampak negatif yang sangat besar yang dapat merusak mental kita, kayak utamanya jika penerima informasi menanggapi kisah atau pengalaman secara negatif. Jadi dalam hal penerima informasi itu merespon negatif ke informasi tertentu. Jadi kalau untuk dampak positifnya itu pada dasarnya yang kita dapatkan itu kan ada berbagai banyak informasi gitu. Kalau misalnya kita curhat di media sosial gitu, pasti ada juga yang merespon dengan memberikan kata semangat. Jadi menurut aku oversharing memiliki dampak negatif dan juga dampak positif. Oke, bagus banget ya dari Kak Chandria. Oke. Ada satu lagi nih, menurut kalian tuh etika bersosmed tuh perlu nggak sih di zaman sekarang ini? Dari Kak Faiza dulu boleh? Oke, jadi perlu nggak sih etika bersosmed itu di zaman sekarang ini, yang terutama? Pasti perlu banget. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang ngawur. Ya nggak usah di dunia ini, di negara kita sendiri aja banyak banget orang-orang yang posting, contohnya posting komentar gitu, tapi nggak difilter, kayak mereka asal ngomong di komentar cuma dari apa yang mereka lihat di screen mereka nggak tahu sebenarnya gimana. Jadi etika itu diperlukan biar apa? Biar kita itu masih bisa hidup rukun dan juga saling menghargai satu sama lain. Itu dari aku. Dari Kak Chandria boleh? Apa? Kalau menurut aku, sosmed itu penting banget, apalagi buat kita para pelajar ya. Bisa cari dari bersosmed, kita bisa cari sumber informasi, pengetahuan yang nggak kita dapatkan di sekolah gitu. Tapi kalau pada saat kita memakai atau menggunakan sosmed, perlu yang namanya beretika. Kayak misalnya menjaga sopan santun ketika memberikan komentar di sebuah chat atau di Instagram. Lebih ke aware kali gitu ya? Ya. Terus tuh boleh dilanjut topik selanjutnya apa? Topik selanjutnya apa ya Restu? Etika itu sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di virtual atau di apa ya, dalam jaringan, baik di luar jaringan. Iya, bener banget. Oke. Sekarang kita ke topik yang ketiga kali ya, ke public speaking. Menurut kalian arti dari public speaking itu apa sih? Menurut Kak Faiza? Oke, nah ini topik yang lumayan aku suka ya. Karena semuanya sekarang butuh yang namanya kemampuan public speaking. Jadi apa sih itu arti public speaking? Ya, public itu kan umum, kalayak ramai. Nah, speaking itu berbicara. Jadi menurut aku public speaking adalah suatu kemampuan berbicara, menyampaikan pesan, menyampaikan pendapat di depan halayak. Kalau menurut Kak Chandria, seberapa penting sih public speaking di era globalisasi saat ini gitu? Kalau ditanya seberapa penting public speaking, itu menurut aku sangat penting. Namun banyak orang juga berpendapat kenapa sih harus pintar public speaking, bicara mah bicara aja gitu, kenapa harus belajar public speaking gitu. Tapi aku menentang pendapat mereka bahwa kita harus belajar public speaking, karena menurut aku public speaking itu sangat penting. Karena saya pernah membaca suatu data di mana menurut Times Higher Education mengatakan bahwa komunikasi itu merupakan sebuah kualitas yang paling dibutuhkan
membutuhkan para lulusan sarjana di era digital sekarang. Dan di dalamnya kualitas itu dibilang rendah. Mengapa demikian? Karena dari sekitar 80-90% kebutuhan komunikasi di era digital, tetapi fakta yang sebenarnya itu hanya 50% yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi kita sebagai manusia harusnya sangat membutuhkan yang namanya public speaking. Misalnya di saat kamu melakukan presentasi di sebuah webinar, kelas atau apapun itu, public speaking sangat dibutuhkan. Iya, jadi penting banget ya Kak saat ini. Ya, penting banget. Terus itu boleh dilanjut? Untuk public speaking tersendiri ini dari antara Kak Faiza atau Kak Chantria itu seneng banget gak sih untuk public speaking? Kan kalau public speaking mungkin spesifik atau umumnya di presentasi atau di webinar atau kayak gitu. Mungkin aku dulu ya yang jawab ya. Boleh. Oke. Jadi pertanyaannya tadi kan seberapa seneng gitu ya. Kalau aku jujur dari skala 1 sampai 10, 9 lah ya. Yang satunya itu, yang gak senangnya itu biasanya semacam panic attack yang datang waktu sebelum kita public speaking. Kayak deg-degannya itu aku gak suka banget. Karena public speaking sendiri itu menurut aku merupakan suatu hobi mungkin ya. Sampai aku itu kalau public speaking katanya enjoy, bahkan enjoy banget itu. Kalau dari Kak Chantria tersendiri itu gimana? Kalau bicara tentang public speaking, aku senang banget kalau dibicarain tentang public speaking, karena itu merupakan salah satu bagaimana kamu mengekspresikan diri kamu ke semua orang. Aku juga sering public speaking, ada di beberapa sekolah dan juga mengikuti beberapa kontes, dan puji Tuhan menang. Jadi saya rasa public speaking itu sangat menyenangkan. Keren-keren banget ya jawabannya dari mulai dari tadi Keren-keren pertanyaan awal sampai sekarang. Nah, dari tadi kan dari yang materi public speaking ini, pertama penting, yang kedua suka. Nah, motivasi dan tantangan tersendiri bagi Kak Faiza atau Kak Chantria tentang public speaking itu kayak gimana sih? Tantangannya kayak gimana? Motivasi diri sendirinya itu kayak gimana sih? Hingga suka dan penting untuk public speaking. Kalau dari aku untuk tantangan tersendiri ya, tantangannya itu pasti kita lihat dari segi, misal dari segi ikut kompetisi gitu ya. Kalau dari segi ikut kompetisi, yang membuat menjadi tantangan buat aku itu mungkin seperti ketentuan-ketentuannya yang terlalu, bahasa Jawanya itu jelimet, terlalu rumit gitu. Dan rumitnya itu bener-bener aku sampai nggak bisa figure it out itu kayak gimana. Itu mungkin cuma itu sih ya tantangannya. Sama itu ya panic attack sebelum melakukan public speaking. Kalau untuk motivasi, aku sendiri motivasinya untuk terus berpublic speaking itu karena enjoy. Terus sama bisa mengekspresikan diri juga, sama apa tadi ya yang dibilang Kak ya. Itu Kalau dari Kak Chantria itu gimana, Kak? Kalau ditanya motivasi tentang public speaking itu, pertama ingat aja bahwa nervous di depan orang itu merupakan hal yang lumrah, yang manusiawi. Cuman bagaimana cara kita mengatasi rasa gugup dan rasa takut kita kalau orang lihat kita. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa, camkan dalam diri kita masing-masing. Jika mereka bisa, mengapa kita tidak? Yang kedua, persiapan kita harus matang. Terus kuasai materi yang disampaikan. Jadi kalau ditanya juga tentang tantangan pada saat melaksanakan atau merencanakan yang namanya public speaking, aku ada di seperti sama kayak Kak Faiza itu tentang ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan public speaking. By the way, Kak Siva, Apa? Dari ketiga topik podcast kali ini mungkin ada keterkaitan ya? Iya,
Iya, jadi kayak dari overthinking, dari oversharing, etika bersosmed sampai public speaking itu benar-benar kayak ada keterkaitan banget kan. Lebih ke dari kita untuk kita oleh kita sebagai remaja juga ya. Iya, iya benar. Mungkin dari Kak Sipa ada pertanyaan lagi? Dari aku nggak ada sih, karena kan udah abis nih pertanyaannya. Mungkin Kak Faiza atau Kak Cantria udah boleh kasih kesimpulan atau kesan dan pesan. Mungkin bisa dimulai dari Kak Chandria dulu ya, soalnya dari tadi aku terus. Iya boleh. Ya silahkan. Oke, makasih. Jadi kesimpulan selama kita mengadakan podcast ini, menurut aku yang sama seperti apa yang bilang Kak Restu, bahwa tema kita pada saat ini berkaitan ya. Yang pertama itu tentang masalah di oversharing bagi remaja. Jadi menurut aku, oversharing itu harus dibatasi, jangan terlalu dilebih-lebihkan. Percaya sama diri sendiri aja, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi kamu ke media sosial, karena banyak orang jahat yang tidak suka pada kamu. Terus kalau misalnya tentang public speaking, menurut aku public speaking ini harus dipelajari setiap remaja ya, karena public speaking ini sangat dibutuhkan untuk prospek kerja di masa kerja nanti. Terus yang terakhir, overthinking. Kalau masalah overthinking, semua orang pernah yang namanya mengalaminya, termasuk aku sendiri dan mungkin teman-teman sendiri dan remaja di luar sana. Jadi untuk mengatasi overthinking itu perlu yang namanya percaya sama diri sendiri juga. Jangan banding-bandingi hasil kamu sama dengan hasil orang lain, karena setiap orang punya yang namanya usaha yang berbeda. Oke. Ya betul. Kan deh Kak Faiza boleh. Ya, terus kalau menurut aku pribadi, ya kurang lebih sama lah ya kayak Kak Kat ya. Jadi yang pertama latihan public speaking, ya kembangkanlah kemampuan public speaking kalian. Ya kalau belum bisa belajar, gak apa-apa belajar dari nol. Yang penting intinya niat kita belajar dari kita. Karena kenapa? Kita sekarang berada di era digital, di mana selain kemampuan dalam IT yang dibutuhkan, kemampuan dalam berbicara atau berkomunikasi itu juga diperlukan. Lalu selanjutnya masalah yang overthinking, cukup pikirkan sesuatu yang seperlunya aja. Semuanya sudah diatur sama Tuhan yang Maha Esa. Iya. Terus untuk yang oversharing, tetap hati-hati buat milih teman, tetap hati-hati untuk menyebarkan apa yang mau kita sebarkan ke khalayak. Itu aja sih dari aku. Wah, keren-keren banget ya dari Iya, mulai iya, tadi bener. pertanyaan yang telah dijabarkan dari baik Restu ataupun Kak Sipa selaku moderator atau MC pada podcast kali ini. Kalau semisal kesan dan pesan Kak Faiza dan Kak Chandria mengikuti podcast kali ini, atau semisal baru gak sih sebagai pembicara di suatu podcast atau webinar? Kesannya apa ya? Ya karena ini impromptu ya, jadi ya agak deg-degan dikit. Tapi ya mungkin karena sama teman-teman sendiri, ya walaupun belum pernah ketemu, jadi ya agak lebih santai dari aku. Kalau dari Kacar gimana? Kalau dari aku sama juga dengan Kak Faiza, jujur kalau dibilang pembicara, aku sih udah pernah pembicara di salah satu webinar di sekolah lain. Cuman kalau ini pertama kali webinar, nggak podcast tapi dalam bentuk Zoom gitu, online. Kesan saya selama mengikuti podcast ini, saya senang karena mendapat pengalaman baru, informasi baru, terus sharing-sharing tentang tema kita dan berbagai banyak informasi yang saya dapatkan di sini. Wah, gak terasa ya Kak Siva. Iya. Dari tadi, mulai podcast, mulai ada 3 pemateri kali ini,
Dan kita sekarang mungkin ada di penghujung podcast Acara ya kali Kak. Iya. Sebelum selesai Eh, mau ini dulu kali ya, gimana, Kak? mau foto bareng dulu kali ya. boleh. Yang mau screen siapa? Aku aja. Boleh. Kayaknya gimana? Bebas aja kali ya. Oke. Bebas. 1, 2. Oke. Udah. Restu boleh dilanjut kalau ada yang mau lagi. Oke. Dari Restu dan Kak Siva selaku MC mungkin berterima kasih banyak kepada Kak Faiza dan Kak Chandria yang telah menjadi atau selaku pembicara pada podcast kali ini, dan mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang tidak enak dikunyah ya Kak. Jadi mohon dimaafkan dari Restu dan Kak Siva. Mungkin dari Kak Siva gimana? Iya, makasih banget ya Kak Faiza sama Kak Chandria udah nyempetin waktunya. Maaf banget kalau misalkan ada salah kata atau gimana gitu. Makasih banget ya Kak. Kak Restu boleh lanjut? Baik, mungkin kesimpulan tadi udah dijabarkan dari kedua pembicara kita pada podcast kali ini. Selain itu juga pertanyaan dan topik-topik dari dalam podcast ini mungkin sudah kita lalui dan kita ada di penghujung podcast ya. Iya. Selain dari kata terima kasih, mohon maaf, dan ada juga kata semangat buat Kak Faiza, Kak Chandria, dan Kak Siva. Terima kasih. Makasih udah nyempetin waktunya. Udah live ya guys.